kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Sister Petronella Guru Karoka ICC. Hari ini hari Rabu tanggal 31 Mei, hari biasa pekan ke-8, Pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai ayat 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Ia Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan menceraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita hari ini adalah kunjungan yang meneguhkan dan membawa sukacita. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua pasti pernah mengalami suatu pengalaman dikunjungi oleh sahabat, teman, dan juga keluarga. Kunjungan seseorang, apalagi orang yang istimewa bagi kita, sungguh membawa atau membuat hati kita bahagia, bersukacita, dan dapat memberikan semangat bagi kita. Menjadi pertanyaan dan refleksi, sadarkah kita bahwa kunjungan kita juga bisa membawa kebahagiaan kepada orang yang kita kunjungi? Seiring dengan perkembangan zaman yang luar biasa ini, ditambah dengan kesibukan manusia, dimensi kunjungan mulai berkurang. Manusia sibuk dengan pekerjaan dan dengan dirinya sendiri. Ada ungkapan, kita bisa berkomunikasi di dunia maya, dan bahkan sangat hebat, bisa PC sampai sekian orang, luar biasa. Itu memang benar. Namun ada satu dimensi yang tidak ada melalui dunia maya, yakni dimensi perjumpaan dan dimensi afeksi. Ini berarti perjumpaan memiliki nilai di mana kita hadir bersama dengan saudara. Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan tentang kunjungan Maria kepada Elizabeth yang tengah mengandung. Elizabeth masih mempunyai ikatan saudara dengan Maria. Ketika Maria masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth, anak di dalam kandungannya melompat dan Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus. Kunjungan Maria ingin menunjukkan rasa hormatnya kepada Elizabeth dan bayi yang ada di dalam kandungannya. Tetapi seperti dalam bacaan yang kita dengar tadi, justru yang terjadi sebaliknya. Elizabeth lah
yang menyatakan perasaan hormatnya kepada Maria dengan berkata, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah kandungan. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku?" Pernyataan Elisabet ini mau mengatakan bahwa Maria lah yang lebih berbahagia karena Maria perempuan yang diberkati dan diizinkan menjadi ibu dari Tuhan. Perjumpaan Maria dan Elisabet adalah perjumpaan dua sosok wanita yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Keduanya telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk pewartaan kabar sukacita atas keselamatan umat manusia. Elisabet karena belas kasih Allah mengandung di masa tuanya. Anaknya menjadi membuka jalan bagi kehadiran Juru Selamat. Maria karena pilihan khusus dari Allah mengandung sang putra yang akan menjadi Juru Selamat. Keduanya mempunyai pengalaman berbeda tetapi dipakai oleh Tuhan untuk karya penyelamatannya. Allah menghadirkan bayi dalam kandungan mereka. Elisabet mengandung pada hari tuanya sesuatu yang tidak wajar. Sudah bertahun-tahun Elisabet hidup dalam golongan kaum kena aib. Sekarang Tuhan membuat dia mengandung. Pengalaman Maria lebih aneh lagi. Ia diberitahu akan melahirkan padahal belum menikah. Bagaimana mungkin? Ia masih hanya pertunangan dengan Yusuf. Ini aib yang lebih parah lagi. Dalam situasi yang mereka alami, keduanya saling menguatkan dengan saling berbagi pengalaman dan penderitaan mereka. Namun aib yang mereka alami sebagai perempuan kini bertukar menjadi berkat yang muncul dari kegembiraan dan kekuatan iman. Saudara yang terkasih, Maria adalah alat di tangan Tuhan untuk melahirkan Yesus ke dunia ini. Karena itu Maria mengagungkan Allah dengan berkata, "Jiwaku memuliakan Allah dan rohku bersuka cita di dalam Allah Juru Selamat, sebab Allah telah memperhitungkan hambanya yang hina ini." Maria berbicara tentang kerendahannya sebagai hamba yang hina tetapi diperhatikan oleh Allah. Baik Maria maupun Elisabet bukanlah orang-orang berkedudukan tinggi dalam masyarakat. Tetapi Tuhan memakai orang-orang kecil ini agar kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam belas kasih-Nya, diberikan bagi orang-orang yang tidak layak ini. Saudara-saudari yang terkasih, seperti Maria dan Elisabet yang dipakai Tuhan bekerja sama dengannya untuk karya keselamatan Allah, kini kesediaan yang sama dituntut dari kita para pengikutnya. Di zaman yang semakin berkembang ini, dengan segala kesibukan kita, maukah kita bekerja sama dengan Tuhan dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya lewat keaktifan kita di gereja, di lingkungan, menguatkan sesama yang lemah, membantu yang menderita, menghibur saudara-saudari kita yang berduka cita, dan sebagainya. Maukah kita membawa sukacita bagi sesama lewat kehadiran kita, lewat pekerjaan kita, pergaulan kita, dan lewat kesaksian hidup kita? Maukah kita berjalan bersama, melaksanakan kunjungan kepada sesama untuk saling meneguhkan dan membawa sukacita? Maukah kita memuliakan Tuhan yang telah mengerjakan karya-karya agung dalam hidup kita dan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang rendah hati? Selamat merenungkan. Tuhan memberkati.